Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ayat-ayatnya sudah jelas. Ayat-ayatnya sudah jelas. Tapi kadang ada sebagian orang, dia mengatakan, itu kan penafsiran Anda. Itulah tadi orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Maka kita akan menukil kesepakatan ulama. Jadi nggak ada ulama yang punya penafsiran lain lagi. Semuanya sepakat. Ayat-ayat itu adalah mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dan semua non-muslim serta semua yang menyembah kepada selain Allah. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Fisal juz ketiga halaman 237. Beliau berkata, wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir tanpa ada perbedaan pendapat seorang pun dari kalangan umat ini. Wa man ankara la khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa yang mengingkari kekafiran mereka, tidak menganggap mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat umat Islam bahwa dia menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Ini nukilan ijma' kesepakatan ulama. Dalam kitab beliau Maratibul Ijma' halaman 202. Maratibul Ijma' adalah kitab kumpulan kesepakatan ulama. Beliau berkata, wattafaqu ala tasmiyatil yahud wan nasara kuffaran. Ulama sepakat menamakan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Jadi ini kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi saya sudah nukil di sini dua kesepakatan. Yang pertama beliau nukil dalam kitab Al-Fisal. Kafirnya Yahudi dan Nasrani dan kafirnya orang yang tidak mengkafirkan mereka. Sepakat ulama. Kemudian sepakat ulama dalam penamaan tasmiyatil yahud wan nasara kuffaran. Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Mau ulama dari mazhab manapun, semuanya sepakat. Mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan selain mereka. Tidak ada perbedaan pendapat mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dan menamakan mereka orang-orang kafir. Serta sepakat orang yang tidak mengkafirkan mereka, dia juga menjadi kafir. Nanti akan kita sebutkan apa sebabnya, kenapa dia juga ikut menjadi kafir. Jadi ini nukilan kesepakatan ulama. Jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, dalam satu permasalahan agama, kalau ulama sudah sepakat, nggak boleh ada yang beda pendapat. Tidak boleh ada yang beda pendapat. Yang berbeda pendapat, dia pasti salah. Nggak mungkin dia benar. Seperti sering saya berikan contoh, ulama sepakat dan kita juga pasti sepakat. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau kita dengarkan ada seorang ustadz besar sekalipun, ulama besar sekalipun, yang mengatakan sholat subuh hukumnya sunnah, kita pun akan sepakat mengatakan dia pasti salah. Atau mungkin dia lupa, atau dia lagi ngantuk. Kita nggak akan beda pendapat untuk mengatakan dia pasti salah. Ini berlaku untuk semua kesepakatan ulama.
Siapa yang menyelisihinya, dia pasti salah, nggak mungkin benar. Walaupun dia datang di zaman berikutnya, maka kesepakatan ulama di satu zaman tidak boleh diselisihi oleh ulama yang datang di zaman berikutnya. Tapi terkadang ada yang menyelisihi. Kenapa? Karena dia belum tahu. Terkadang ada ulama, dia berpendapat beda dengan kesepakatan ulama sebelumnya karena dia belum tahu. Seandainya dia tahu, dia nggak akan mungkin menyelisihi. Kecuali dia sebenarnya bukan ulama, tapi orang sesat yang ingin menyesatkan umat. Karena dipanggil ulama gampang saja kan? Di kalangan orang-orang awam. Ada orang asal rajin pakai peci kemana-mana saja langsung dipanggil ustadz. Asal pintar ceramah, walaupun dia nggak punya ilmu, dipanggil kiai, dianggap ulama. Atau bikin organisasi, kumpulan ulama, semuanya dianggap ulama sudah, padahal belum tentu ulama. Bisa jadi mereka itu adalah para penyesat umat. Ulama itu yang membimbing umat ke jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan malah menentang kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun dalil yang menunjukkan orang yang menyelisih kesepakatan pasti dia salah, di antaranya surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah mengingatkan kepada kita dua penyimpangan. Yang pertama, menentang Rasul setelah jelas kebenaran. Maksudnya ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia bilang, tapi kata guru saya nggak begitu. Subhanallah. Dia menentang padahal sudah jelas kebenaran. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah kalau orang beriman sudah sepakat, kemudian dia cari jalan lain, dia berpendapat beda, maka ini dalil tidak boleh menyelisihi ijma'. Apa hukumannya? Ada dua hukumannya kata Allah. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi Allah hukum dia dengan kesesatan di dunia. Karena dia berpaling dari ajaran Rasul dan menentang ijma' orang-orang yang beriman. Maka Allah sesatkan dia di dunia. Ini hukuman baginya di dunia. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, itu nggak mungkin salah. Itu pasti benar. Jemaah sekalian, kalau pendapat mayoritas ulama belum tentu benar, walaupun kebanyakan benar. Kalau kita baca dalam pembahasan fikih, ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Itu belum tentu benar, walaupun kebanyakannya benar. Tapi kalau ulama sudah sepakat, ijma' ulama pasti benar, nggak mungkin salah. Yang menyelisihinya dia tersesat, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan. Baik, penukilan yang lain disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau juz ke-27 halaman 464. Wa man lam yuharrim at-tadayyun ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wasallam bidinil yahud wan nasara
bal man lam yukaffirhum wa yubghidhum falaysa bimuslimin bittifaqil muslimin. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak mengharamkan agama Yahudi dan Nasrani, bahkan siapa yang tidak mengkafirkan dan membenci mereka, maka ia bukan muslim berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Begitu pula dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-35 halaman 201. Beliau berkata, "Fa innal yahuda wan nasara kuffaran, kufran ma'luman bil ittirar min dinil Islam." Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir yang diketahui secara pasti dari ajaran agama Islam. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi. Kalau kita kumpulkan masih sangat banyak nukilan-nukilan kesepakatan ulama atas kafirnya Yahudi dan Nasrani, dan atas penamaan mereka orang-orang kafir, dan atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan mereka. Jadi kalau kita simpulkan, ada 3 bentuk kesepakatan ulama. Orang-orang Yahudi dan Nasrani kafir, dan semua non-muslim kafir, atau semua yang menyembah kepada selain Allah. Ini sepakat ulama. Yang kedua, ulama sepakat menamakan mereka orang-orang kafir. Menamakan mereka orang-orang kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian yang ketiga, ulama sepakat atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan mereka, tidak menganggap mereka sebagai orang-orang kafir. Ini 3 kesepakatan ulama. Sekali lagi jemaah sekalian, kalau kita kumpulkan lagi penjelasan para ulama yang lainnya, akan kita dapatkan sangat banyak nukilan tentang kesepakatan ini. Baik, sekarang jemaah sekalian, kita kembali. Apa penyebabnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia juga menjadi kafir? Sebabnya ada 2. Yang pertama adalah berarti dia mendustakan Al-Quran, atau meragukan Al-Quran, atau menentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengkafirkan mereka dengan sangat jelas. Dan ulama semuanya nggak ada beda pemahaman. Seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka kafir, ulama juga mengatakan mereka kafir. Jadi ini sebab yang pertama. Tidak menganggap kafir orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau mengingkari penamaan mereka sebagai orang-orang kafir, itu sama saja mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Andai satu ayat ini saja yang didustakan, itu sudah cukup orang itu menjadi kafir. Apalagi dia dustakan banyak ayat dan banyak hadis dan kesepakatan ulama. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, orang yang tidak menganggap kafir non-muslim, sama saja dia tidak lagi membenarkan la ilaha illallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua selain muslim, atau semua agama selain Islam, mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Kalau dia tidak mengatakan orang non-muslim itu kafir, sama saja dia tidak membenarkan peribadahan itu hanya untuk Allah semata-mata yang terdapat dalam la ilaha illallah. Kita sudah pahami semuanya. La ilaha illallah artinya la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan orang yang menyembah kepada selain Allah, dia tidak salah, berarti kita tidak lagi membenarkan la ilaha illallah yang menyalahkan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam.
Kemudian Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jemaah sekalian? Agama yang diridhoi hanya Islam, dan Allah tidak akan terima agama selain Islam, karena hanya Islam yang mengajarkan peribadahan itu hanya untuk Allah semata-mata. Selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Selain Islam menentang la ilaha illallah. Kalau mereka membenarkan la ilaha illallah, itu namanya masuk Islam. Selain Islam menentang la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika kita membenarkan selain Islam, sama saja kita menentang la ilaha illallah. Maka batal syahadat kita, syahadat la ilaha illallah kita batal, otomatis Islam kita juga batal. Kalau syahadat sudah batal, apa yang tersisa dari Islam? Syahadat adalah pintu masuk Islam bagi siapa yang mengucapkan, meyakini kebenarannya dan mengamalkannya, dan dia menjadi pintu keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak lagi meyakini kebenarannya atau tidak lagi mengamalkannya, walaupun dia ucapkan gak ada gunanya. Walaupun jemaah sekalian, kalau seandainya kita mau berdakwah kepada orang kafir, nggak harus kita panggil dia kafir. Bahkan kalau kita panggil dia kafir dan membuat dia nggak mau lagi didakwahi, maka jangan panggil dia kafir. Panggil saja namanya. Seperti Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir di Makkah dan Madinah, seringkali beliau panggil nama mereka. Jadi bukan berarti harus setiap ketemu orang kafir kita panggil wahai kafir, tidak. Namun menghilangkan atau membuat opini seakan-akan non-muslim itu bukan kafir, ini adalah pengingkaran yang jelas terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta kesepakatan ulama. Dan jemaah sekalian, sebenarnya jangan heran, ini pemahaman lama yang coba dimasukkan oleh orang-orang yang dulu belajar di Amerika dan Eropa. Apa yang mereka belajar di sana? Islamic Studies. Mereka belajar Islamic Studies di mana? Di Amerika dan Eropa. Diberikan beasiswa. Mereka sengaja ditarik, diprogramkan untuk dapat beasiswa mempelajari Islamic Studies. Setelah pulang, mereka membawa pemahaman baru, namanya Islam liberal. Namanya Islam liberal. Islam liberal ini nggak laku. Maka mereka mengganti Islam pluralis. Nggak laku juga. Diganti Islam Nusantara. Tidak laku juga. Maka mereka mencari ormas-ormas Islam yang punya masa besar, menyusuplah mereka ke dalam. Nah, ini yang sangat berbahaya. Memecah belah ormas tersebut dari dalam. Kalau nggak begitu nggak akan laku. Dan kita sangat khawatir kalau ternyata yang mereka lakukan itu bagian dari permainan politik, permainan uang, hanya demi uang, hanya demi kekuasaan, hanya demi agar mereka mendapatkan pembagian jabatan dan kekuasaan. Mereka jual agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka jual agamanya dengan sedikit dari kemewahan dunia ini. Maka inilah jemaah sekalian yang perlu kita khawatirkan. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga masyarakat kita dari pemikiran kufur ini, tapi dianggap biasa, dianggap hal yang baik, diusahakan agar opini publik membenarkannya. Padahal ini termasuk kategori kekafiran. Sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita mengatakan ini adalah kekafiran, tidak otomatis mengkafirkan semua yang punya pemahaman seperti itu. Karena bisa jadi dia mendapatkan uzur disebabkan kejahilan atau kebodohannya.
Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.